Oke, balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Hari ini kita kedatangan salah satu alumni juga. Beliau sudah mengabdi di Stikes Garuda Putih Jambi ini sudah cukup lama. Selamat datang Ibu Nes Asmeriani, Magister Keperawatan. Selamat datang, Adi. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Lancar Bu puasanya Bu ya? Alhamdulillah lancar, segar ya. Lebih apa ya? Lebih enjoy aja kalau puasa tahun ini rasanya. Memang nggak berbeda tahun ini Bu, agak lebih semangat tahun ini dibanding tahun-tahun Walaupun sebelumnya. suhunya lebih panas kayaknya. Oh iya, benar Bu. Bu, ini kan karena Ibu sekarang nih posisinya ada di tempatnya lembaga penjaminan mutu atau sistem penjaminan mutu nih, saya juga kurang paham Bu. Nah, itu tuh apa sih Bu sebenarnya? Sistem penjaminan mutu itu adalah suatu kegiatan yang sifatnya sistem ya, namanya sistem penjaminan mutu. Jadi kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan atau mengendalikan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di suatu perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi tersebut sudah menjalankan standar nasional SNDikti atau belum. Tapi selain dari standar SNDikti, itu juga ada juga standar-standar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Oh, jadi sistem organisasinya itu lembaga dulu baru SPM atau gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau di perguruan tinggi itu sekarang wajib ya, kalau menurut undang-undang dari nomor 12 tahun 2012 bahwasannya di perguruan tinggi itu harus ada penjaminan mutu. Nah, ini bagaimana upaya dari perguruan tinggi itu menyelenggarakan pendidikan itu sesuai dengan standar nasional dikti minimal. Dan minimal standar nasional dikti itu harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Maka dibentuklah yang namanya SPMI. Kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya macam-macam ya. Ada yang menamakan itu SPMI langsung ya. Nah, ada juga yang menamakan itu lembaga penjaminan mutu. Ya, ada juga yang tidak punya lembaga tapi dia sudah include, sudah terintegrasi dengan setiap unit-unit yang ada di perguruan tinggi tersebut. Oh, siap-siap Bu. Untuk posisi Ibu sekarang kepala penjaminan mutu ini, apakah itu memang posisinya ditunjuk langsung dari yayasan atau pimpinan institusi? Ya, kalau kita di Stikes Garuda Putih untuk penjaminan mutu itu ditunjuk dari ketua Stikes. Stikes Sanggung. Ya. Untuk menjadi seorang lembaga penjamin mutu ini, apakah itu mungkin ada pelatihannya atau memang ditunjuk aja gitu? Iya, pada dasarnya sih tadinya kita ditunjuk ya. Nah, cuman karena memang SPMI ini adalah unit yang sangat penting dalam perguruan tinggi. Nah, jadi dari Dikti itu ya kita dipandu atau dibina dari LL Dikti bahwasannya mereka mengadakan bimbingan teknik. Ya, baru-baru ini juga kemarin sudah ada juga untuk bimbingan teknik bagaimana pembuatan dokumen SPMI. Nah, kemudian ada juga bimbingan tekniknya untuk auditornya. Jadi upaya evaluasi untuk kegiatan di SPMI ini kan ada kegiatan yang sistemik tadi yang disingkat dengan PPEPP. Nah, di PPEPP itu harus ada salah satunya auditornya untuk mengevaluasi apakah jalan nggak nih gitu ya. Perguruan tingginya melaksanakan Tridharma itu sudah sesuai dengan SNDikti atau belum gitu. Tadi apa Bu? PPEPP, boleh tahu Bu sih PPEPP itu apa sih? Iya. Kalau PPEPP itu adalah kegiatan sistemiknya dari SPM itu sendiri. Jadi kegiatan SPM itu cuman PPEPP ya gitu ya. Jadi P-nya yang pertama itu adalah penetapan standar. Di sini merupakan satu rencana lah ya. Bagaimana kita punya visi misi di setiap institusi kan ada visi misi. Nah, bagaimana upaya kita untuk mencapai visi misi tersebut, maka kita harus membuat target rencana-rencana yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu kita tetapkan dengan perencanaan, dengan standar tadi, ya supaya kita tahu ini mau melakukan apa kegiatannya untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu di P-nya, penetapan standarnya. Kemudian P yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, jadi standar yang sudah kita tetapkan tadi, yang sudah kita rencanakan tadi, itu bagaimana pelaksanaannya? Dilaksanakan atau enggak gitu ya. Kalau dilaksanakan
harus ada dong alat buktinya, Oh, misalnya siap, dokumentasinya, Bu, ya. gitu ya, alurnya seperti apa. Nah, kemudian E itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah mengevaluasi dari standar yang sudah ditetapkan tadi, ya sudah dilaksanakan atau belum, dilaksanakannya udah sesuai standar atau belum gitu ya. Nah, misalnya di standar Tridharma itu kan ada pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, dari ketiga Tridharma tersebut, perguruan tinggi ini udah menjalankan atau belum, udah sesuai standar apa belum gitu. Jadi dievaluasi di E-nya tadi. Kemudian ada P yang berikutnya itu pengendalian. Jadi pengendalian ini sifatnya bagaimana kalau seandainya standar tersebut itu sudah keluar dari jalurnya, tidak sesuai dengan standar gitu. Nah, bagaimana upaya pengendaliannya? Mau diapakan ini? Oh, ini nggak sesuai standar ini gitu ya. Nah, maka SPMI bagaimana upaya pengendaliannya? Jadi apa rencana tindak lanjutnya itu seperti apa untuk standar-standar yang belum tercapai gitu. Nah, kemudian P yang terakhir itu adalah peningkatan. Nah, jadi kalau seandainya semua standar tadi sudah terlaksana dari hasil audit, dari hasil monitoring, standar yang direncanakan sudah terlaksana semua, sudah sesuai dengan standar, sudah tercapai. Nah, maka kita di perguruan tinggi ini wajib meningkatkan lagi, ya supaya meningkat lagi mutunya. Jadi yang sudah terstandar sudah kita capai. Nah, bagaimana kita bisa melebihi standar itu? Itu namanya peningkatan. Jadi mutu perguruan tinggi itu dari hari ke hari itu selalu meningkat terus dengan adanya SPMI. Gitu. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada SPMI, siapa yang bisa menilai ini benar kita sudah kerja sesuai standar atau belum, gitu ya? Bu, kalau untuk masalah tadi ngomongin standar nih, Bu, ya. Standar sendiri itu memang diturunkan dari SNDikti atau memang mungkin ada dikoreksi mengikuti institusi atau gimana, Bu? Iya, kalau standar itu, kalau untuk standar perguruan tingginya itu dia ada standar SNDikti, standar nasional pendidikan tinggi, ada juga standar pendidikan tinggi. Jadi kalau SNDikti itu memang sudah ditentukan dari diktinya, ya itu meliputi yang Tridharma tadi, ya, bagaimana standar pendidikan dan pengajarannya, kemudian bagaimana standar pelaksanaan pengabdiannya dan pelaksanaan penelitiannya, itu ada standarnya semua di SNDikti. Nah, kalau kita kaitkan dengan akreditasi, nah akreditasi itu suatu institusi itu bisa terakreditasi kalau dia sudah memenuhi SNDikti. Oh, siap. Jadi kalau SNDikti itu sudah terpenuhi semua, itu statusnya dinilai itu sudah terakreditasi. Nah, kalau seandainya kita tuh pengen akreditasinya tuh unggul gitu ya, kalau sekarang kan ketentuannya kan akreditasi itu nggak ada lagi yang C, B, ya A, B, C atau baik-baik sekali gitu ya. Yang ada tuh terakreditasi dan unggul. Nah, kalau seandainya kita pengennya unggul, maka kita harus menambah standar kita itu melebihi dari standar dikti. Oh, siap. Tuh. Harus melampaui batasnya. Iya, apalagi kalau kita pengennya benar-benar unggul itu nggak cukup cuman sampai nasional saja, tapi ruang lingkupnya harus diluaskan lagi secara internasional. Itu kalau kita mau mencapai unggul. Dan insya Allah untuk Sivikas Garuda Putih kita akan menuju ke unggul. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Dan semua itu juga tergantung dari bagaimana orang yang ada di dalam kampus tersebut. Ya, mulai dari mahasiswanya ya sampai ke tim yang ada di dalam kampus tersebut, semuanya harus terintegrasi ya untuk mencapai akreditasi yang unggul. Nggak cukup cuman mahasiswanya saja gitu ya, atau hanya dosennya saja. Jadi semuanya bagaimana kita bisa mencapai target kita itu secara internasional untuk mencapai akreditasi yang unggul. Oke, Bu, ini balik lagi ke PPEPP tadi ya. Masalah evaluasi, seandainya posisi ditemukan dari lembaga SPM ini posisinya ada yang kurang pas, nah itu gimana sih caranya? Mungkin apakah langsung tegur langsung ataukah mungkin di reshuffle orangnya atau gimana? Nah, kalau dari hasil
audit lah ya, Iya, katakan ya. siap. Kalau kita di Stikes Garuda Putih itu pelaksanaan audit itu 1 kali 1 tahun. Nah, kalau mengevaluasi untuk terlaksananya proses Tridharma itu bisa juga dengan cara evaluasi dan monitoring. Ya, kalau monitoring itu bisa sesuai dengan bagiannya masing-masing, mau per semester ya, atau mau setiap kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan, itu bisa dilakukan monitoring evaluasi. Nah, tapi kalau audit ini kita minimal itu dilakukannya 1 tahun itu sekali. Dan biasanya kalau Stikes Gapu di lembaga penjaminan mutu kita itu melakukannya setiap bulan Agustus. Karena di bulan itu proses pembelajaran akademik itu sudah selesai gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi apakah pelaksanaan selama 1 tahun sebelumnya itu terlaksana dengan sesuai standar atau enggak. Nah, kalau seandainya tidak sesuai standar, ada temuan-temuan, maka itu dilakukan rapat tinjauan manajemen. Siap. Nah, jadi dirapatkan nih kalau ketemu satu masalah nih yang nggak sesuai dengan standar. Nah, maka itu harus dirapatkan di unsur manajemennya. Namanya RTM. Nah, di situ di rapat tinjauan manajemen itulah nanti akan ketemu pemecahan solusinya. Ini mau diapakan gitu ya. Kalau seandainya sudah bagus, bagaimana upaya peningkatannya? Kalau seandainya masih perlu perbaikan, apa solusinya? Itu dibicarakan di rapat tinjauan manajemen. Saya kira pertama dari LPM ini langsung jas ke orang, ternyata mau dirapatkan dulu. Kalau SPM ini lebih mencari kesalahan, kekurangannya. Jadi kalau ketemu kekurangannya baru dibawa ke atasan, dan koordinasinya langsung ke ketua Stikes ya. Nanti dari ketua Stikes baru merapatkan kembali. Ini ada temuan-temuan yang berkaitan dengan standar, karena standar ini akan mempengaruhi visinya nanti. Ya, kalau standar di bawah ini nggak tercapai, ya otomatis nanti visinya nggak tercapai, visi misinya. Jadi standar ini harus jalan supaya visi misinya tercapai. Ya, tentu visi misi ini kan berkaitan juga nanti bagaimana stakeholder kita bisa menggunakan lulusan kita ini dengan puas gitu ya, sehingga daya serap lulusan kita itu lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau tidak dilakukan penjaminan mutu, nggak tahu nih mutunya bagus atau enggak ya, di luar itu seperti apa. Karena di penjaminan mutu juga kan tidak hanya mengevaluasi dari dalam saja, tapi pihak luar juga harus kita evaluasi juga ya, bagaimana survei kepuasan kita terhadap stakeholder, bagaimana survei kepuasan kita terhadap alumni. Nah, itu juga bisa memberikan masukan dan penilaian untuk kampus, apakah bermutu atau enggak, itu bisa dilihat dari situ. Tadi Bu juga ada nyinggung tentang akreditasi nih Bu. Posisi akreditasi ini kan kita sudah punya 4 prodi, kemudian 1 institusi. Untuk akreditasi sendiri, apakah itu memang kuncinya ada di LPM ini Bu? Oh iya, benar ya. Kalau SPMI itu kalau akreditasi itu memang kuncinya adalah di SPMI. Jadi SPMI itu dia kegiatannya itu ada 2 ya, ada kegiatan secara internal dan ada kegiatan secara eksternal. Kalau yang secara internalnya ya VPIPP tadi yang dilaksanakan oleh SPMI. Sedangkan yang eksternalnya itu adalah akreditasi. Yang kita kenal dengan akreditasi ya, itu SPME-nya, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Nah, di SPME itu yang dia nilai itu ya berkaitan sama di SPMI. Jadi unsur-unsur yang dinilai di SPME itu ada di SPMI. Jadi makanya kaitannya benar-benar SPME ini atau akreditasi ini memang benar-benar terkait dengan SPMI. Jadi kebayang lah kalau seandainya SPMI di suatu perguruan tinggi itu nggak ada atau nggak jalan, itu nggak bisa melaksanakan akreditasi. Tujuan nggak ada, Bu. Iya. Karena kalau kita lihat di kriteria untuk penilaian akreditasi itu sendiri ya, di buku-buku panduan akreditasi itu semuanya itu terkait dengan SPMI. Ya, semuanya ada evaluasi monitoring ya, bagaimana hasil auditnya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana survei kepuasannya, semuanya ada di SPMI. Nah, jadi
SPMI ini memang harus dijalankan oleh setiap lini yang ada di dalam suatu institusi, bukan ketua LPM-nya yang menjalankan ya, tapi semua bagian-bagian yang ada di dalam institusi tersebut harus menjalankan SPMI. Siap. Ini mohon maaf nih Bu sebelumnya. Kalau seandainya nih Bu ya, tadi kan ngomongin tentang Tridharma perguruan tinggi. Seandainya posisi ada dosen yang posisinya tidak bisa menjalankan Tridharma tersebut, itu apakah punishment-nya juga ada Bu ya? Iya. Kalau di dosen itu kan ada setiap semester itu kan ada pelaporan ya, ada pelaporan BKD ya, beban kerja dosen. Nah di situ nanti akan kelihatan dosen tersebut melaksanakan Tridharma atau enggak. Ya, jadi dosen itu wajib menyelenggarakan pembelajaran, misalnya mengajar gitu ya, mengajar, kemudian menulis ya, publikasi atau haki, membuat buku gitu ya. Kemudian wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melakukan penelitian. Nah, jadi kalau tugas dosen salah satunya tidak jalan ya berarti Tridharmanya nggak jalan. Nah, jadi bisa ditanyakan itu dosen apa enggak gitu. Karena kalau dosen itu Tridharmanya wajib ya. Jadi nanti berkaitan juga dengan pelaporan BKD-nya, apalagi kalau yang dosen yang sertifikasi gitu ya. Nah, kalau salah satunya tidak memenuhi, nah nanti berkaitan sama sertifikasi dosennya. Nah, jadi dia harus memenuhi 12 SKS itu. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih Bu, tentang monitoring tadi. Seandainya di monitoring itu kan ada di bidang 1, 2, dan 3. Kemudian seandainya Ibu ada menemukan sesuatu monitoring yang menurut Ibu sih ini kurang pas, dari SNDikti kurang pas, apakah itu untuk yang dirapatkan itu langsung kita temui mereka atau ke rapat pimpinan tuh kita panggil perorangan gitu? Iya. Kalau dari rapat tinjauan manajemen, ya itu tergantung dari hasil rapatnya seperti apa. Ya mungkin tergantung dari masalahnya seperti apa. Apakah bisa dibina secara lisan gitu ya, atau harus dengan surat teguran. Jadi bagaimana upaya kita untuk meluruskan, ya itu kaitannya kalau dia perorangan. Misalnya katakanlah tadi ada dosen yang sudah 1 tahun akademik tidak melaksanakan salah satu Tridharma gitu ya. Nah ini bagaimana pertimbangannya, diberikan kesempatan seperti apa gitu ya, kemudian dibinanya dengan secara lisan maupun teguran secara tulisan gitu. Jadi tergantung dari hasil rapatnya seperti apa. Kalau sejauh ini sih seperti penjelasan secara lisan gitu ya. Kemudian juga sudah ada juga yang kita berikan peringatan secara tulisan gitu ya. Itu salah satu upayanya untuk meluruskan supaya tetap sesuai dengan prosedur standar ya, karena kita bukan untuk kepentingan diri kita saja sebagai dosen ya, tapi kita karena dosen itu berada dalam satu institusi perguruan tinggi, maka dia juga harus menjaga kualitas dari institusinya tersebut. Kalau dia tidak melaksanakan Tridharma nanti akan mempengaruhi nilai dari institusi tersebut, terutama tadi nilai akreditasinya. Karena di akreditasi itu poinnya sangat besar dari penilaian Tridharma itu. Jadi bagaimana lah caranya supaya bisa kualitas dosennya ini bisa ditingkatkan lagi. Ya, salah satunya tadi dengan monitoring tadi, melaksanakan audit apakah dosennya sudah melaksanakan Tridharma atau belum. Kita luruskan kembali. Kalau ketemu seandainya ada yang tidak melaksanakan. Ada yang belok, luruskan lagi. Iya, luruskan lagi. Apalagi Bu salah satu dari alumni juga kan, sudah berkecimpungan di sini, sudah tahu dari dulu peningkatannya itu pasti sudah tahu. Iya, sudah tahu. Alhamdulillah ya, semakin hari Stikes Garuda Putih ini semakin berkembang ya, semakin melambung ke atas, alhamdulillah. Dan saya sebagai alumni itu sangat bangga dengan kemajuan dari Stikes Garuda Putih. Oke Bu, mungkin cukup ini aja, tapi saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah waktunya datang ke Nakes Bu. Iya, sama-sama. Karena mengundang agak-agak sulit ya. Mengatur waktu yang dosen masih ngajar kadang-kadang memang sulit Bu. Jadi Bu, terima kasih sudah datang ke Nakes.
memberikan informasi-informasi yang sangat penting bagi kami, bagi sahabat Garuda Putih juga. Iya. Cuman di sini boleh kasih pesan. Oh, boleh. Bahwasannya SPMI itu bukan tugasnya lembaga penjaminan mutu juga ya, tapi tugasnya kita semua yang ada di dalam institusi ini. Jadi setiap unit, setiap bidang yang ada di dalam perguruan tinggi ini, khususnya Stikes Garuda Putih, mari kita sama-sama semangat menjaga kualitas dan mutu dari Stikes Garuda Putih ini dengan menjalankan SPMI. Siap. Oke lah Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, buat sahabat Garuda Putih di Jambi dimanapun Anda berada, jangan lupa pendaftaran Stikes Garuda Putih Jambi masih dibuka sampai di akhir Agustus 2024. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar. Kemudian jangan lupa untuk selalu menyaksikan Nakes dimanapun Anda berada, karena kita akan mengundang-undang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Oke Bu, terima kasih sebelumnya Bu ya. Sama-sama Pak Budi.